Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Divalani, kelas 2C. Saya akan mereview materi pertemuan ketiga, mata kuliah Hukum Pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini, SHMH, dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Pada pertemuan ketiga ini membahas tentang bab 2, yaitu tentang tindak pidana atau strafbarfeit atau delik. Istilah tindak pidana lebih sering digunakan dibandingkan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau pelanggaran pidana. Nah, alasan yang pertama dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Lalu semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana, dan yang terakhir, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan dengan perbuatan pidana. Contohnya yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, pengertian tindak pidana. Nah, tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Lalu dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama, perbuatan pidana atau criminal act, lalu pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, yang terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Lalu pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Nah, pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Lalu selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana, yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Nah, unsur objektif terdiri dari perbuatan pidana atau kelakuan, lalu akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, lalu unsur melawan hukum, lalu unsur lain yang memutuskan sifat tindak pidana, lalu unsur yang memberatkan, dan yang terakhir, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Lalu selanjutnya, unsur subjektif. Yang pertama ada kesengajaan atau dalus, lalu ada kealpaan atau kulpa, lalu ada niat atau furnemen, lalu ada maksud atau ugmart, lalu dengan rencana terlebih dahulu, dan yang terakhir, perasaan takut atau fresh. Nah, lalu tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, yang terdiri dari yang pertama bagian delik, lalu yang kedua bagian elemen atau unsur delik. Nah, yang pertama bagian delik meliputi satu, terdapat dalam rumusan delik, lalu yang kedua penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan, dan yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Lalu yang kedua, elemen atau unsur delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik, yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik, dan yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Terakhir, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Lalu selanjutnya, teknik atau cara memutuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya, pasal 351, pasal 297, dan pasal 184 KUHP. Lalu hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 281, pasal 305 KUHP. Lalu yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 362, pasal 372, dan pasal 378 KUHP. Lalu selanjutnya, subjek tindak pidana. Yang pertama hanya manusia untuk tindak pidana umum, lalu manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Lalu selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama menurut KUHP dan yang kedua menurut doktrin. Yang pertama menurut KUHP, terdapat kejahatan, yaitu pada buku 2, pasal 104 sampai pasal 488 KUHP, lalu pelanggaran pada buku 3, pasal 489 sampai pasal 569 KUHP. Nah, pada buku 3 ini, terdapat perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Lalu, selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum dan pelanggaran sama dengan delik undang-undang. Lalu menurut doktrin, yang pertama delik formil dan delik material, lalu delik komisionis, lalu delik dolus dan delik culpa, lalu delik tunggal dan delik berganda, lalu delik aduan dan delik bukan aduan, lalu delik politik dan delik umum, dan yang terakhir delik khusus dan delik umum. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.